Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Ibu Lina STTQ menanyakan, Dok, kalau menjelang menopause atau pramenopause, benjolan di payudara bisa hilang Kak? Kemudian yang kedua, kalau haidnya sudah berhenti, artinya pasca menopause, apakah bisa tumbuh lagi? Sahabat sekalian, pertanyaan ini tentunya menarik karena akan bisa kita jelaskan pemahaman secara mendasar. Sahabat sekalian, benjolan di payudara secara umum memang disebut tumor ya. Jadi tumor adalah benjolan abnormal, benjolan yang tidak normal pada suatu organ manusia. Seperti sudah saya sampaikan bahwa benjolan atau tumor itu bisa jinak, bisa juga ganas. Nah, tentunya yang disampaikan Ibu Lina tadi tidak dijelaskan kelompok yang mana, kemungkinan besar yang jinak. Nah, pada masa premenopause, apakah bisa menghilang atau tidak? Sahabat sekalian, pertanyaan ini arahnya sebenarnya Ibu Lina mungkin sudah paham bahwa ada kaitan antara benjolan di payudara dengan kondisi atau status hormon seorang wanita. Dan ini baik sebenarnya, karena pertanyaannya mengarah kalau menopause atau premenopause berkaitan enggak. Nah, kesimpulan atau pendapat bahwa benjolan di payudara itu terkait dengan status hormonal seorang wanita adalah benar. Benar dalam arti sangat besar porsinya, bahwa benjolan di payudara atau tumor payudara, mungkin saya sebutnya sebagai tumor payudara, adalah pemicunya sangat mungkin dari hormonal. Hormon yang terutama memicu adalah hormon estrogen. Hormon pada wanita itu yang penting beberapa, misalnya estrogen, progesteron, luteinizing hormon, dan sebagainya. Tapi yang utama adalah estrogen. Nah, hormon estrogen ini bisa memicu atau menginisiasi terjadinya tumorigenesis. Apa itu tumorigenesis? Tumorigenesis adalah proses atau mekanisme terbentuknya tumor. Nah, kalau kemudian tumor itu menjadi ganas, namanya proses karsinogenesis, yaitu proses terjadinya kanker. Nah, namun ternyata tidak semua tumor itu hanya dipicu oleh hormon. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa memang sebagian besar dipicu oleh hormon, tapi sebagian lagi tidak. Nah, apa yang memicu hal yang lain? Bisa saja misalnya tumorogenesis yang dipicu oleh memang ada bawaan gen dari seseorang wanita tersebut. Bisa saja misalnya tumor pada organ lain, pemicunya adalah hal lain. Jadi misalnya paparan zat kimia, kemudian paparan radiasi, paparan karsinogenesis lain dari alam dan sebagainya. Nah, ini yang harus hati-hati. Artinya tidak semua tumor payudara dipicu atau diinisiasi oleh hormon. Sehingga kita sekarang menginjak ke jawaban kedua. Kalau misalnya bisa menghilang pada masa premenopause, apakah mungkin pada pasca menopause kembali muncul lagi? Sahabat sekalian, kita memang membagi periode dari menopause itu beberapa batasan. Yang pertama adalah pramenopause, itu sebelum menopause,
kemudian fase menopause. Fase menopause adalah saat haid itu mulai nggak teratur, sampai 1 tahun betul-betul nggak haid, itu fase menopause. Nah, fase yang terakhir adalah masa pasca menopause. Di masyarakat umum disebut sebagai masa menopause. Sebenarnya yang tepat adalah masa pasca menopause. Nah, apakah bisa timbul lagi? Jawabannya mungkin bisa. Karena memang tidak semua tumor payudara disebabkan oleh hormon. Saya analogikan, walaupun tentunya tidak sama persis, adalah tumor atau kanker di organ reproduksi, dalam hal ini di rahim wanita, itu yang sama-sama terbentuknya tapi pemicunya beda. Yang saya maksudkan adalah kanker endometrium. Kanker endometrium tipe 1 itu sama dengan kanker payudara, porsi terbesarnya dipicu oleh hormon, juga hormon estrogen. Namanya estrogen dependent tumor. Jadi estrogen dependent endometrial cancer. Nah, yang kedua yang sering terjadi pada masa pasca menopause adalah kelompok 2. Kelompok 2 itu apa? Adalah non estrogen dependent. Jadi non hormonal dependent, tidak tergantung dari estrogen atau tidak tergantung dari hormon. Dia tumbuh dengan sendirinya karena banyaknya mutasi gen pada seorang wanita. Dan biasanya kelompok 2, kelompok yang pemicunya bukan oleh hormon, yang pemicunya karena banyak mutasi gen, itu prognosanya atau harapan kesembuhannya justru lebih tidak baik. Jadi dari sini kelihatan bahwa bisa saja bahwa tumor di payudara juga bisa tumbuh pada masa pasca menopause. Mungkin tadi saya menyebutkan istilah beberapa kali, mutasi. Mutasi itu apa? Mutasi adalah perubahan susunan asam amino di dalam suatu gen, rangkaiannya, dan ini menyebabkan perubahan atau pola kerja dari gen tersebut dan juga hasil akhirnya yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Misalnya begini, ada suatu gen namanya gen P53, kodenya demikian. Nah, gen ini disebut sebagai tumor suppressor gen. Gen yang kerjaannya mendeteksi dan mensupresi, menekan kalau ada tumor. Nah, ternyata ini mutasi. Akibatnya apa apabila mutasi? Ketika mutasi, gen tersebut tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Misalnya kalau ada seorang katakanlah tentara yang menjaga kedaulatan negara gitu dan sebagainya. Nah, ternyata dia mutasi. Mungkin walaupun tidak tepat, misalnya dia tidak bisa melaksanakan tugas di seri dan sebagainya. Sehingga tentunya musuh masuk. Nah, ini seperti itu. Nah, gen P53 yang mutasi ini menyebabkan tubuh tidak bisa mendeteksi atau mensupresi pertumbuhan tumor atau kanker. Dan itu bukan hanya satu gen, banyak. Dan pada beberapa orang yang mempunyai riwayat keluarga dan sebagainya, mutasinya itu terdapat di berbagai macam gen. Jadi demikian Ibu, semoga penjelasan singkat ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Dan mungkin saran kecil saya, apabila memang ada benjolan di payudara atau tumor payudara, sebaiknya memang dieksplorasi, diperiksa sehingga tegak diagnosisnya. Demikian, semoga bermanfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.